Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Emi selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan membuka presentasi pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan membacakan nama-nama rekan saya. Yang pertama yaitu Adela Anggraini, yang kedua Aisyah Aprilia, yang ketiga Bamiri Yahya, yang keempat Cynthia Febrianti, yang kelima Debila Salsalina, yang keenam Fioni Dwi Pratiwi, yang ketujuh Melinda Astari, yang kedelapan Muhammad Farhan, yang kesembilan saya sendiri Nur Maulidia, yang kesepuluh Nur Siti Maisaro, yang ke-11 Renanda Ayu Pramesti, yang ke-12 Triara Yuliana Banobe, yang ke-13 Uswatun Hasanah. Baik, next. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tentang Pancasila sebagai sistem etika. Next. Pancasila sebagai sistem etika dibagi 4 poin, yaitu yang pertama pengertian etika, yang kedua aliran besar etika, yang ketiga etika Pancasila, dan yang keempat Pancasila sebagai persoalan bangsa dan negara. Baik, next. Pengertian etika dibacakan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Aprilia. Pengertian etika. Dari bahasa Yunani, etika berasal dari kata etos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara umum, etika yaitu mengkaji sistem nilai, maksudnya menilai perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Baik, yang selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, yaitu Fioni. Fioni ada? Iya, mohon maaf. Baik, saya lanjut. Aliran-aliran besar etika. Ada 3 macam. A. Etika deontologi. B. Etika teleologi. C. Etika keutamaan. Next. A. Etika deontologi. Immanuel Kant mengemukakan bahwa etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Etika deontologi bersifat universal. Contoh kasus dari etika deontologi, jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas, maka itu dianggap benar. Sedang dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Maisaro.
B. Etika teleologi. Etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, bahwa baik buruknya suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi bersifat situasional. Contoh kasus dari etika teleologi yaitu kewajiban mengenakan helm bagi pengendara motor tidak dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu tujuan, yaitu mencari keselamatan. Dalam keadaan demikian, etika teleologi perlu diperhatikan, yaitu demi akibat baik. Beberapa kewajiban mendapat toleransi tidak dipenuhi. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Renanda Ayu. Etika teologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Egoisme etis memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Utilitarianisme menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung akibatnya terhadap banyak orang. Etika ini mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral dan kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri sendiri orang. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasarkan oleh kehidupan manusia apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Cynthia. Cynthia ada? Saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila yang mendasarkan ya. Di sini saya akan menjelaskan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah menurut pada nilai-nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai tentang Tuhan. Sudah. Baik, next selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Melinda. Nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. 1. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. 2. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. 4. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. 5. Adalah keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat.
Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Uswatun Hasanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai persoalan bangsa dan negara. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensional. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain. Yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas memberi dasar, warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moralitas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu moralitas individu, sosial, dan mondial. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Debila. Temen yang Royan. Kak Triara tahu. Ya, maksud saya Triara. Mohon maaf. Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang baik yang bersifat ke dalam seorang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin belajar, rajin ibadah, dan lain-lain. B. Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Bisa jadi seorang yang moral individunya baik, tapi moral sosialnya kurang. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. C. Moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang berlaku dimanapun dan kapan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Debila. Moralitas individu dan sosial memiliki hubungan sangat erat, bahkan saling tarik-menarik dan mempengaruhi. Seorang yang moralitas individunya baik ketika hidup di lingkungan masyarakat yang bermoral buruk dapat terpengaruh menjadi amoral. Maka orang yang bermoral buruk dapat terpengaruh menjadi amoral. Maka orang yang bermoral baik akan dikucilkan atau diperlakukan tidak adil. Moralitas saat ini menjadi barang yang sangat mahal karena semakin langka orang yang betul-betul memegang moralitas tersebut. Namun dapat juga dikatakan sebagai barang murah karena banyak orang yang menggadaikan moralitas hanya dengan beberapa lembar uang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yahya. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang begitu tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan dengan kekuatan eksternal maupun internal. Eksternal adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak korupsi. Misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat akan mengurangi terjadinya korupsi. Demikian pula terciptanya budaya dan watak masyarakat
yang anti korupsi juga menjadikan seorang enggan untuk melakukan korupsi. Adapun kekuatan internal adalah kekuatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga yang sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Berkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non formal di luar sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Ya, selanjutnya maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalis melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Kesadaran manusia akan nilai ketuhanan ini secara eksistensial akan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi, dan yang paling tinggi adalah penggambaran terhadap Tuhan. Hierarki eksistensial manusia, yaitu dari tingkatan yang paling rendah, penghambaan terhadap harta, lebih tinggi lagi adalah penghambaan terhadap manusia, dan yang paling tinggi adalah penghambaan pada Tuhan. Sudah. Baik, yang terakhir akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adela. Penanaman nilai sebagaimana tersebut di atas paling efektif adalah melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah dan non-formal di masyarakat. Peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya penting. Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia. Ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Baik, pada presentasi kali ini ada yang bisa ditanyakan? Dimulai dari kelompok 1 yang bertanya ya. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau bertanya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk menangani etika di Indonesia yang kurang baik, sudah ada kan itu cara-caranya. Nah, mengapa etika itu tidak terwujud dengan baik? Terima kasih. Baik, untuk yang share screen bisa
Bisa tayangkan kembali? Baik, pertanyaan akan kami tampung. Yang selanjutnya untuk kelompok 2, bisa bertanya. Mohon izin menjawab dari kelompok 1. Pertanyaannya kan apakah dengar suara saya? Mohon maaf. Iya, didengar. Kan pertanyaannya kan Pancasila, maksudnya apakah Pancasila sudah terwujud di Indonesia dengan baik, benarkah? Ya. Saya jawab. Sepertinya pertanyaannya tidak seperti itu. Tolong yang bertanya tadi diulangi lagi. Jadi seperti ini. Tadi kan mengatakan bahwasannya etika di Indonesia kan kurang bagus. Oh, ya. Sedangkan tadi kan sudah dijabarkan untuk penanganannya itu seperti apa. Mengapa etika tersebut belum berjalan dengan baik? Oh ya, saya jawab. Jadi etika di Pancasila ini belum baik karena kita harus mulai dari kita sendiri yang melakukan dan menjalankan kehidupan sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Sehingga kita dapat memberikan contoh kepada orang lain bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila tersebut. Jadi dimulai dari kita sendiri. Terus jadi kita harus gimana? Terus misalkan kita kan melihat ada orang yang etikanya kurang baik, apakah itu dibiarkan atau bagaimana? Ya, kalau bisa diingatkan terlebih dahulu. Dan ketika tidak bisa diingatkan, baru kita menegurnya dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi biar orang tersebut bisa melakukannya dengan baik. Apakah ada tambahan dari kelompok saya? Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Bu Emi bisa ini ya. Tadi pertanyaannya, kenapa etika Pancasila ini belum bisa dilaksanakan dengan baik? Itu inti dari pertanyaan. Jadi kenapa etika Pancasila itu belum terlaksana dengan baik? Untuk anggota kelompok yang lain juga bisa membantu untuk menjawab.
Itu Bu, karena nilai-nilai Pancasila belum tertanam dalam hati kita, sehingga kita tidak bisa menerapkan Pancasila, etika Pancasila tersebut. Jadi belum benar-benar tertanam di hati kita. Terima kasih. Barangkali ada anggota kelompok yang bisa menambahkan. Anggota yang lain. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang bisa menyangga jawaban dari rekan saya? Atau kelompok lain bisa menambahkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi sifatnya diskusi, tidak hanya jawab-menjawab antara presenter dengan audiens. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Apa yang terjadi tentu bukan kesalahan Pancasila. Masalahnya, sebentar. Pancasila diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjadikan Pancasila sebagai implementasi dan sistem tindakan sehari-hari. Pancasila tidak boleh berhenti menjadi filosofis, lebih jauh dari itu. Pancasila harus menjadi perilaku sehari-hari manusia Indonesia. Apa yang terjadi tentu bukan kesalahan Pancasila. Masalahnya adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan kita menjadi Pancasila sebagai perilaku dalam setiap etika sehari-hari kita. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Untuk pertanyaan dari kelompok 5, apakah pentingnya etika politik diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah itu benar? Ya, saya jawab dari pertanyaan dari kelompok 5. Karena Indonesia saat ini berada pada era kebangsaan berpolitik. Karena etika berperan sebagai suatu hal yang harus ada dalam bersosialisasi. Dan karena etika memiliki bagian penting dalam hidup manusia. Apakah jelas jawaban dari kelompok 4 untuk kelompok 5? Iya, bisa jadi. Untuk Mbak Widya Kristanti. Widya Kristanti. Ya. Apakah jelas jawaban dari kami? Ya, jelas.
Terima kasih atas. Ya, sama-sama. Atau barangkali ada yang menambahkan dari kelompok lain? Mahasiswa yang cowok enggak kelihatan semua. Yang aktif cewek-cewek aja, yang cowok ganti. Dev kalian minggu Iwan. Ini banyak kamera yang di-off-kan ya, semua kamera di-on-kan. Ya. Julia Agustin di-on-kan. Mbak Widya di-on-kan. Widat Ari. Cindy Permatasari. Tiara. Yanti Ayu. Hadir, Bu. Kameranya di-on kan? Iya, Bu, sudah. Barangkali ada kelompok lain yang menambahkan.
Tidak ada yang menambahkan? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Yahya. Sebentar Bu, sebentar Bu. Karena pertanyaannya sudah ditulis, semua kelompok itu menyiapkan untuk memberikan jawaban. Jadi jangan hanya 1-2 orang saja yang aktif, tapi semua anggota kelompok. Tinggal membaca di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu cara mengimplementasikan Pancasila sebagai etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu berkewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Etika deontologi yaitu memandang baik buruknya sebuah tindakan berdasarkan tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan kewajiban manusia. Jelas, sudah. Sudah jelas. Sudah, Bu. Baik, ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 3?
Baik, bila tidak ada yang menambahkan jawaban kepada kelompok 3, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi apabila warga negara tidak mengimplementasikan etika sesuai Pancasila? Apakah ada sanksi juga misalnya dari negara atau lingkungan sekitar? Yaitu, implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga Pancasila itu dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menambahkan jawaban dari Maulidia. Yang terjadi apabila warga negara tidak mengimplementasikan etika sesuai Pancasila, yaitu menurut saya, kita sebagai warga negara akan krisis moral karena nilai Pancasila memiliki nilai yang realita dalam sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya juga terdapat nilai-nilai yang bersifat universal yang dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Saya akan menambahkan jawaban dari Aisyah tentang sanksi etika. Sanksi etika terdapat sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil maupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan itu, hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan lainnya. Sanksi hukum. Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya yaitu KUHP. Baik, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 2? Waktu Zoom-nya sudah hampir habis ya, Mbak ya? Iya, Bu. Tidak ada lagi yang menambahkan? Oke, karena waktunya sudah habis, untuk materi berikutnya ini materi dari Bu Emi yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika berbangsa dan bernegara. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu tulis dan kemudian pertanyaan-pertanyaan dari
presenter tadi sudah baik, kemudian sanggahan dari kelompok lain juga sudah baik. Untuk minggu depan, Ibu Emi akan menambahkan jawaban dari pertanyaan tersebut sekaligus memberikan materi. Oke. Jangan lupa ini direkod kemudian dikirimkan ke Bu Emi. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Bu. Sudah. Oke ya, untuk minggu depan materi dari Bu Emi secara live kalian bisa bertanya secara langsung. Ya. Oke, dari Bu Emi sekian. Saya serahkan kepada moderator. Baik, Monggo. bila tidak ada yang ditanyakan lagi, kami dari kelompok 4 mengakhiri presentasi tersebut. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah boleh live? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa keluar? Ya.